Halo, saya Abdul di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bahwa kita adalah ciptaan Allah. Semesta alam ini ciptaan Allah. Dan kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang tiada daya upaya selain dari pertolongan dan kasih sayang Allah. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah ini menyertai kita dan keluarga tercinta kita hingga akhir kelak. Kita sebagai orang Islam merasa yakin bahwa di dunia ini kita sedang diuji dan kita dibentuk untuk menjadi orang-orang yang memiliki adab, perilaku, akhlak yang baik di muka bumi ini. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga dan juga mengamalkan segala hal yang dimana orang tua kita terdahulu mewariskan kepada kita agama yang rahmatan lil alamin ini. Saya percaya dengan peranan Islam selama kehidupan kita di negeri ini adalah contoh terbaik di muka bumi ini. Bagaimana diakui sebagai orang-orang yang memiliki adab, budi pekerti, rasa kasih sayang, rasa perhatian yang tinggi terhadap sesama. Kita bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini karena rahmat kasih sayang Allah. Sangat disayangkan apabila orang yang tidak mengenal adab, perilaku, akhlak kita sebagai orang Islam mencoba bermain-main dengan pengaruh yang tidaklah layak untuk kita adopsi. Kita bukan orang sembarangan. Kita mengakui kita sebagai orang Islam artinya kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang sangat besar. Karena penantian kita bukan hanya di dunia ini. Tapi harapan kita adalah kita akan menjadi pemenang di dunia maupun di akhirat kelak. Di mana akan berkumpul orang-orang soleh, akan berkumpul kita dengan Nabi kita, dengan Rasul kita, sesuatu hal yang diimpikan oleh semua umat Islam di muka bumi ini. Namun sebelum itu, di muka bumi ini kita masih diberi ujian, kita masih diberi cobaan untuk kita melewati ini dengan sempurna. Walau tidak sempurna, setidaknya kita memiliki iman yang dimana akan menjaga hati, perasaan kita, perilaku kita, adab kita, dan kehormatan kita. Yang nanti dimana semua itu akan menjadi amal ibadah kita. Ini sesuatu yang sangatlah berharga. Ini yang sangatlah dinanti-nanti untuk kita untuk mencapai kemenangan itu. Kita orang Islam selalu diadu domba, selalu diperdaya oleh mereka yang tidak mengerti apapun tentang Islam. Kita orang Islam selalu menjadi olok-olokan oleh orang-orang yang tidak mau mengenal Islam. Kita orang Islam selalu jadi korban dari kebiadaban orang-orang yang tidak mengenal Islam. Kita orang Islam selalu jadi korban dari kelicikan, kerakusan, tipu daya yang dibentuk oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam. Kita bukan orang-orang yang jahat, kita wajib bersatu. Orang Islam harus saling mendukung satu sama lain. Orang Islam harus saling mendoakan satu sama lain. Orang Islam harus hatinya tulus untuk mengejar kebaikan. Di mana walaupun kita merasakan kemerdekaan di negeri ini dan mendapatkan hak demokrasi kita sebagai anak bangsa dan negara yang kita cintai ini, kita memiliki kewajiban di mana kita menjaga apa yang diwariskan oleh orang tua kita terdahulu untuk kita membangun dan tidak lagi kehormatan kita hilang karena pengaruh adopsi orang-orang yang sibuk menghancurkan kita orang Islam. Kita tahu bagaimana kejahatan orang-orang di luar Islam kepada kita. Mereka mulai memonopoli, bahkan membawa unsur-unsur yang ceritanya membawa mudarat kepada orang Islam di negeri ini. Kita tahu bagaimana rusaknya moral bangsa ini dimulai jauh-jauh hari
bukan saat ini saja. Bagaimana terciptanya adanya perjudian, bagaimana terciptanya adanya asusila, bagaimana terciptanya adanya korupsi, nepotisme, dan sebagainya, itu bukanlah bagian dari Islam. Namun sayangnya hal-hal yang seperti ini seperti hal yang biasa. Dan anak-anak kita kurang akan wawasan ini, di mana mereka mudah sekali terpengaruh, mudah sekali bersikap yang praktis. Dan sayangnya ini akan merugikan kita semua. Karena itu saya mengambil sikap mengajak Anda semua, berharap dan mendoakan Anda semua. Walaupun hanya segelintir orang, itu saya sudah bersyukur. Walaupun hanya ada satu orang, saya pun sudah bersyukur. Walaupun tidak ada sekali yang memahami maksud dan tujuan saya, setidaknya inilah usaha saya untuk menjaga dan memberikan rasa kasih sayang dan kehormatan saya kepada Anda semua. Saya bukanlah siapa-siapa, namun cita-cita saya sangatlah besar untuk kemaslahatan umat Islam di negeri tercinta kita ini. Saya mengingatkan bahwa Anda, orang-orang tua Anda terdahulu, mewarisi kita agama yang rahmatan lil alamin ini, yang sangatlah penting peranannya untuk kehidupan kita, dan dimana banyak sekali tantangannya bisa terselesaikan dengan agama kita sendiri, dengan peranan agama kita sendiri. Anda tidak percaya? Maka kehidupan ini bagaimana kita selalu mengambil hal-hal yang positif, membenci sesuatu yang sifatnya negatif. Dan itu semua karena ada peranan Islam di dalamnya. Ada pengaruh orang tua kita yang sebelum kita lahir kita sudah didoakan. Tetangga-tetangga kita datang ikut berbahagia mendoakan kita di kandungan ibu kita. Setelah kita lahir, kita pun didoakan pula. Bagaimana anak ini semoga bermanfaat dunia dan akhirat kelak. Setelah kita dewasa, kita dijaga oleh lingkungan kita. Orang-orang tua kita memberikan perhatian, memberikan kasih sayangnya. Bagaimana anak ini tumbuh besar dengan baik. Kita tahu lingkungan kita. Kita tahu bagaimana lingkungan kita yang terdahulu. Bagaimana sangatlah menjaga, berperilaku, dan membawa kehidupan ini benar-benar terasa sekali rasa kasih sayang kekeluargaannya. Yang bukan darah daging pun dianggapnya sebagai anaknya sendiri, saudaranya sendiri, kerabatnya terdekat sekalipun. Kita tahu bagaimana persahabatan kita antara tetangga kita, rasa seperti persaudaraan yang sangat kuat. Namun cenderung kemerdekaan ini ada, semua itu dirusak oleh pengaruh-pengaruh yang datangnya bukan dari di negeri ini. Dan ini menyedihkan karena apa yang dibawa oleh orang-orang yang di luar Islam ini membawa hawa nafsu, membawa kepentingannya sendiri, membawa tipu dayanya sendiri, yang dimana kita pun ikut terlibat karena mengatasnamakan kondisi ataupun cobaan yang ceritanya terus bertubi-tubi, entah itu karena faktor kelalaian para penguasa yang disengaja atau memang penguasa sendiri yang tidak mengerti peranannya sebagai penguasa. Kita orang Islam di negeri ini memiliki kewajiban kini. Kita hentikan kejahatan dan membangun kembali norma-norma kehidupan yang lebih baik. Kita bangun lagi kehormatan kita sehingga keberkahan, rahmat kasih sayang Allah benar-benar kita rasakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.